من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah atau Bapak telah memberikan tugas untuk mengerjakan evaluasi. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkoreksi tugas sejarah kebudayaan Islam ini. Namun sebelumnya silakan teman-teman persiapkan bukunya terlebih dahulu dan kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada pembelajaran atau pada soal pertama adalah soal pilihan ganda. Soal nomor 1, ibu dari Utsman bin Affan bernama A. Ummu Kulsum, B. Uruk. Nah ini bukan Uruk, Urwa ya teman-teman. C. Ruqayyah, D. Aisyah. Jawaban yang benar adalah B. Urwa ya. Ini dibenerin aja, Urwa. Yang benarnya di checklist. Lanjut ke soal nomor 2, Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan sahabatnya yang bernama A. Abdurrahman bin Auf, B. Ali bin Abi Thalib, C. Zaid bin Haritha, D. Abu Bakar. Jawaban yang tepat adalah D. 3. Gelar Utsman bin Affan adalah Dzunurain, B. Al-Faruq, C. As-Siddiq, D. Al-Murtada. Jawabannya A ya. Pemilik dua cahaya Dzunurain itu artinya teman-teman. Yang nomor 4, Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama A. 2 tahun, B. 5 tahun, C. 10 tahun, D. 12 tahun. Jawaban yang tepat adalah D teman-teman. Selanjutnya, orang yang menghasut kaum muslimin untuk memberontak terhadap khalifah Utsman bin Affan adalah A. Amr bin As, B. Abdullah bin Sabah, C. Muawiyah bin Abi Sufyan, D. Muhammad bin Bakar. Jawabannya adalah B. Silakan teman-teman checklist. Yang benarnya kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Dua putri Rasulullah atau dua putri Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Utsman bin Affan adalah A. Ummu Kulsum, B. Ruqayyah dan Ruqayyah, B. Ruqayyah dan Zainab, C. Fatimah dan Zainab, D. Ummu Kulsum dan Fatimah. Jawabannya adalah A. Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Jangan lupa untuk di checklist yang benar. 7. Salah satu sifat Utsman bin Affan yang paling menonjol adalah A. Keberaniannya, B. Kedermawanannya, C. Kecerdasannya, D. Ketangkasannya. Yang benar apa teman-teman? Pasti kedermawanannya ya teman-teman. Terus nomor 8, pertemuan nasab Utsman bin Affan dengan Rasulullah SAW adalah pada kakek mereka yang bernama A. Abdul Muthalib, B. Qusay, C. Abdul Manaf, D. Kilab. Jawabannya adalah C. Abdul Manaf. 9. Utsman bin Affan adalah berasal dari suku Quraisy dari keturunan A. Bani Hashim, B. Bani Umayyah, C. Bani Qusay, D. Bani Adi. Jawabannya adalah Bani Umayyah, B. 10. Salah satu yang merupakan kebijakan Khalifah Utsman bin Affan adalah A. memberantas nabi palsu, B. mendirikan Baitul Mal, C.
C. Membangun armada laut. D. Mendirikan masjid-masjid. Jawabannya C. Membangun armada laut. Silakan teman-teman hitung betulnya berapa. Kalau betul semua berarti dikasih nilai 100. Kalau betulnya 9 berarti 90. Begitu teman-teman. Silakan teman-teman di checklist atau dikasih nilai sendiri ya. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu isian. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada tahun titik-titik Hijriah. Jawabannya 23 Hijriah. Ya. Yang benar jangan lupa untuk di checklist. Panitia penulisan Al-Qur'an yang dituju oleh Khalifah Utsman bin Affan diketuai oleh siapa teman-teman? Zaid bin Sabit ya teman-teman, bukan Zaid bin Harithah. Zaid bin Sabit. Nomor 3, orang yang mengusulkan kepada Khalifah Utsman bin Affan agar membentuk armada laut adalah siapa teman-teman? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ya teman-teman dilanjutkan nulisnya teman-teman. 4. Mushaf Al-Qur'an yang disimpan di kota Madinah bernama Mushaf Utsmani ya. Utsmani. Atau juga disebut Mushaf Al-Imam. Boleh Utsmani, boleh Al-Imam, boleh dua-duanya, dibetulin saja. Panitia pemilihan yang mengangkat Utsman bin Affan menjadi khalifah berjumlah berapa orang? 6 orang ya teman-teman. Selanjutnya, jasa Khalifah Utsman bin Affan yang terpenting bagi umat Islam adalah apa teman-teman? Al-Qur'an teman-teman ya. Membukukan Al-Qur'an. Sampai sekarang kita masih menggunakan Al-Qur'an yang dibukakan oleh Utsman bin Affan. 7. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada usia berapa tahun? 70 tahun. Perang laut pertama dalam sejarah Islam adalah itu Datis Sawar namanya, Datis Sawar. Selanjutnya nomor 9. Sahabat yang diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menaklukkan Armenia adalah Salman, bukan Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi adalah kalau Salman Al-Farisi itu yang mengusulkan Farid. Kalau ini Salman Ar-Rabi'ah. Ar-Rabi'ah Al-Baini. Lanjut teman-teman, Al-Baini tulis. Nomor 10, salah satu kebijakan Khalifah Utsman bin Affan menggadaikan Al-Qur'an sebanyak berapa buah? 5 buah. Oke, teman-teman, silakan teman-teman dibetulnya berapa dan dikasih nilai ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke Ifia nomor bagian 3, yaitu sebutkan jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya apa yang menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh? 3. Sebutkan 6 sahabat yang ditunjuk Umar bin Khattab untuk mengadakan musyawarah penunjukan khalifah. Yang keempat, tulis keteladanan yang dicontohkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang kelima, mengapa Muawiyah mengusulkan agar Khalifah Utsman bin Affan membentuk armada laut? Jawabannya sudah ada di bawah. Yang pertama, memperluas Masjid Nabawi, membukukan Al-Qur'an, membuat armada laut. Yang kedua, pemberontakan akibat fitnah yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Yang ketiga, Utsman, Ali, Abdurrahman, Talha, Jubair dan Sa'ad. Ini adalah ketua ya, mengadakan musyawarah untuk pengangkatan khalifah. Yang keempat, kedermawanan, rendah hati dan pemalu.
Dan jawaban nomor 5 yaitu untuk mempertahankan kota Iskandaria sebagai kota pelabuhan yang sangat penting dari tentara Romawi. Nah, silahkan teman-teman juga dihitung betulnya berapa, dan jangan lupa untuk dikasih nilai. Nilainya bagaimana? Nilainya boleh dikalikan 20 ya, satu nilai 20 ini. 20 kali 5 jadi 100. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke soal atau ke bagian 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian 4. Di sini ada pasangkanlah pernyataan di bawah ini. Nomor 1, sifat yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Nah, C, dermawan teman-teman. Boleh di sini ditulis C. Boleh juga ditarik garis teman-teman seperti ini. Yang betul di checklist. Lanjut ke nomor 2. Jasa Khalifah Utsman bin Affan, jasanya membukukan Al-Quran. Ditarik garis aja lah. Yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Membuat armada laut. Ya, membuat armada laut itu berkaitan dengan usul Muawiyah. Ketua penulisan Al-Quran. Siapa tadi itu? Zaid bin Tsabit. Ya. Selanjutnya kabilah Utsman bin Affan, ya, beliau itu berasal dari Bani Umayyah kabilahnya. Bani Umayyah. Lanjut, perang laut pertama dalam Islam disebut Jatis Sawar. Selanjutnya usia Utsman bin Affan ketika wafat adalah 82 tahun teman-teman. Terus 9, masa pemerintahan Utsman bin Affan itu 12 tahun. Gelar Utsman bin Affan Dzunurain. Oke teman-teman, kalau yang betul semua di checklist semuanya dan dikasih nilai. Kalau betul semua berarti 100, dan kalau salah satu berarti 90, salah 2 80. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian 5. Di bagian 5 kita ada menanggapi ya teman-teman pernyataan. Untuk bagian 5 ini teman-teman menanggapi, misalkan di sini nomor 1 untuk aku mengajak teman untuk memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan. Nah teman-teman tanggapi, setuju atau kurang setuju, setuju alasannya apa. Dan untuk bagian 5 ini teman-teman tulis jawabannya di buku. Misalkan nomor 1 tidak setuju dan disertai alasannya ya teman-teman, dan difoto dikirim langsung ke WA saya, jadi saya sendiri yang menilai. Kita lanjut saja ke bagian yang terakhir, yaitu bagian 6. Di bagian 6 ada teka-teki silang teman-teman. Oke, kita akan mengisilah. 1. Mendatar. Khulafaur Rasyidin yang ketiga adalah siapa? Pasti teman-teman tahu, Utsman bin Affan. Kalau Abu Bakar itu khalifah pertama. Kalau Umar bin Khattab itu kedua. Nah yang ketiga adalah Utsman bin Affan ya teman-teman. Pas ya, benar berarti jawabannya pas. Terus Sekretaris Khalifah Utsman bin Affan. Ini siapa namanya? Marwan ya teman-teman. Marwan bin Hakam namanya itu. Jadi sekretaris masih saudara Utsman bin Affan. Marwan bin Hakam. Selanjutnya teman-teman kita isi yang masih mendaftar 3. Nama belakang penghasut dan penyebar fitnah pada masa Utsman bin Affan. Abdullah bin Saba, nama belakangnya doang berarti Saba. Ditulis Saba pada nomor 3 mendaftar. Sekarang kita lanjut ke menurun. Salah satu sikap Utsman bin Affan yang paling terkenal. 4 menurun. Yang paling terkenal adalah beliau itu dermawan teman-teman. Dermawan.
Nah, yang terakhir, garis keturunan Utsman bin Affan dan Nabi Muhammad bertemu pada siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf ya teman-teman. Oke, kalau betul semua dikasih nilai 100 ya teman-teman. Alhamdulillah, koreksi telah kita kerjakan. Untuk penilaiannya kirim berbentuk foto lewat WA saya. Ditunggu sampai jam 3 sore ya teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum bil marah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.